Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tahu ini siang hari ya. Kita kena jam pelajaran siang hari. Siang hari otomatis energi kalian sudah semakin berkurang dan saya harap semangatnya yang tidak berkurang ya. Semangatnya tetap walaupun energinya tinggal sedikit. Bisa ya? Jadi yang perlu dijaga adalah semangatnya. Oke, kita mulai seperti biasa absensi di awal, baru kita lanjut ke materinya. Si Ahmad teman, Al-Fatir, Anissa, Arifah, oke, akan kunjungi. Asya, Azizul, Bunaya, Cut Akila, Dafa, Diajia, Dinda Maulina, Farah Jalsa, Faisan, Gali, Galia, Intan. Oke. Dari bawah. Ya, apa yang tertulis di depan? Ketika dengar kata profesi apa yang kalian pikirkan? Selain itu? Selain itu? Ya? Pendapatan, ya. Selain itu? Salary, gaji, atau apa? Ada? Profesi, pekerjaan, jabatan, pendapatan, paling pangkat, ya, jabatan sama apa? Jurusan dan lain sebagainya. Itulah yang terbayang di kalian ketika kalian mengikuti kelas 10 ya. Profesi pasti kalian mikir punya jabatan, ini ada kaitannya dengan uang, ini ada kaitannya dengan apa jabatan, ini ada kaitannya, pokoknya yang kehidupan sehari-hari lah, itulah profesi ya. Ingat, ini bukan materi kita hari ini, tapi ini pengantarnya saja. Apa judul materi kita hari ini akan saya sampaikan di bagian tengah, ya, di bagian tengah dan di awal ya, bagian tengah. Kenapa di tengah? Supaya kalian bisa berpikir terlebih dahulu tentang apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah, ngomong terkait dengan profesi, kita akan bahas terkait dengan keahlian atau kemampuan. Setiap jenis profesi harus dibekali dengan sebuah yang kalian panggil keahlian atau kemampuan. Jadi ketika kalian ingin jadi dokter, berarti kalian harus punya keahlian dan kemampuan untuk ke sana. Paham ya? Ada bawa semua smartphone-nya? Oke, silakan digunakan smartphone-nya. Ada yang ada? Ya, nanti kalau yang nggak ada, tulis saja di kertas terkait dengan pertanyaan yang akan saya tampilkan di sini. Jawabannya kamu tulis di kertas, nanti kumpulkan ke saya. Oke? Nah, silakan yang lainnya langsung masuk ke ini. Ya, langsung masuk ke ini. SPID profesi ini nol ya, nol. Profesi yang O-nya dengan nol. Sudah terbuka semuanya? Yang bahas terkait dengan profesi, setiap profesi harus ada keahlian ataupun kemampuan yang dimiliki. Nah, di situ kalian akan melihat sebuah pertanyaan, yaitu kita ambil satu buah profesi, yaitu bidang keuangan. Nah, pertanyaan pertama, apa saja keahlian ataupun kemampuan itu yang harus dimiliki seseorang yang bekerja di bidang keuangan? Silakan kalian tulis sebanyak-banyaknya keahlian apa saja. Kalau kalian ingin bekerja di bagian keuangan, itu keahlian apa saja yang harus kalian miliki sehingga mendukung profesi kalian? Baik, keahlian apa saja? Keahlian, kemampuan. Silakan jawab. Kalau tahunya cuma satu, ya sudah satu. Kalau tahunya banyak, silakan buat sebanyak-banyaknya. Jangan lama kali.
Posisi kan diri kamu sekarang ingin bekerja di bidang keuangan usaha muda atau apa dari mana? Kemudian apa yang harus punya untuk bisa berusaha? Bukan sebenarnya, kalau yang jelas. Sudah, biar saya selanjutnya. Nah, nanya. Dibilang orang, dibutuhkan mampu berbicara di bukan. Mampu mencari pakaian bukan. Apa yang menunggu? Profesi apa? Yang menunggu profesi apa? Apa yang menunggu? Baik, kita lanjut saja. Setelah mencoba mendefinisikan diri kasih, oke, nanti yang bukan. Kita lanjut ke step selanjutnya. Jika ada yang kita sebutkan, ada keahlian komputer salah satunya, ya. Kalau tadi kita sebutkan banyak, kita sebutkan salah satunya keahlian itu harus bisa komputer, misalkan, ya. Sebutkan aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaannya. Nah, sebutkan sebanyak-banyaknya yang kalian ketahui pasti. Nah, sekarang akan saya minta per individu, per orang untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian jawab. Siap ya? Oke, saya pilih secara acak, tidak saya tentukan sesuai dengan yang sudah kalian pilih. Saya klik berhenti di mana saja. Maka mohon kesediaannya untuk berbicara. Oke, dia. Silakan berdiri dan mempertanggungjawabkan untuk soal nomor 1. Silakan. Apa yang kamu jawab untuk soal nomor 1? Bahwa keahlian yang harus dimiliki pada bidang keuangan itu adalah ahli menggunakan Excel dan jenisnya, terus dapat mengatur keuangan mulai pendapatan, pengeluaran, laba dan kerugian dalam perusahaan dan di tempat dia bekerja. Aplikasinya kayak apa saja yang mendukung? Aplikasinya ada Excel, ada Word dan PowerPoint. Oke, terima kasih dia. Selanjutnya dari grup wanita kita jasa. Ya, Cut Akila. Silakan berdiri untuk tugas nomor 1. Kira-kira apa? Terus untuk aplikasi yang digunakan itu ada kalkulator, Microsoft Excel, Microsoft Word, sama PowerPoint. Kalkulator masuk aplikasi. Oke, sip. Apa Pak? Tadi coba saya yang pilih sesuai. Ternyata bagi orang yang bukan sekarang sih sebagai Indonesia. Kemudian yang menyebut kalian dari bawah sana. Saya kemudian orang yang mesti ada juga misalnya kemudian dari mana yang itu pada yang ada di kemudian bagian dalam jalan itu pada kita kualitas baca yang saya kita rasa kayak ada itu ada orang yang ada mereka satu memang ya itulah tadi sekilas terkait dengan apa yang terkait dengan sebuah profesi ya. Sebuah profesi butuh yang namanya keahlian terkait dengan materi kita informatika. Ya, kelas kita informatika berarti kita berbahas menyinggung tipis-tipis terkait dengan keahlian itu komputer ya, keahlian komputer. Oke, sekarang silakan semuanya berkelompok seperti biasa. Kita pakai lama, buat bentuk dari 4 kelompok seperti biasa. Nah, ini adalah judul dari materi kita hari ini. Ragam perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data. Minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan analisis data, ya kan? Kalian menggunakan beragam jenis aplikasi untuk bisa menganalisis, termasuk dengan versi manual, kumpulin kertas, masuk itu komputer, teliti, analisis dan seterusnya. Nah ini dia materi kita. Ya, ragam perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data. Oke, sudah kebayang ya arahnya kemana ya? Berarti kalian di sini harus memahami. Ya, ada banyak sekali jenis aplikasi, tapi kalian harus bisa memilih mana aplikasi yang digunakan untuk membuat laporan, mana aplikasi yang digunakan untuk presentasi, mana aplikasi yang digunakan untuk
menganalisis dan mana aplikasi yang digunakan untuk interpretasi data. Kita akan buka lagi. Masih ada studio. Yang pasti kita interpretasi data adalah dari jumlah tadi kita ambil. Ada di mana kita silakan dulu interpretasi data yang lain. Iya. Boleh atas mana? Kali dapat ya. Kita interpretasi dulu bisa di mana pokoknya. Ya, oke. Kita lihat. Banyak sekali jenis-jenis aplikasi teknologi digital berdasarkan fungsi-fungsinya. Dari sekian jenis logo yang kalian lihat di depan sini, ya, mana yang familiar? Kalau yang ini, ya, tahu? Ini, ya, ini. Ada juga bagian sini, tahu sebagian walaupun nggak semua ya. Ini yang paling sering. Next selanjutnya, ini adalah tugas kelompok. Ya. Kerjakan secara kelompok dengan skenario cerita seperti ini. Laporan rencana kegiatan jangka panjang. Oke, itu judulnya. Skenario ceritanya, pada saat pelajaran informatika, Budi mendapatkan tugas terkait dengan profesi seseorang seperti hari ini. Oke. Materi tersebut membuat Budi berpikir untuk mempersiapkan diri akan keahlian yang harus dia miliki. Jadi ketika saya kasih materi, dia mulai tersadar, oh ternyata harus seperti itu. Kemudian Budi berinisiatif untuk membuat list aplikasi apa saja yang harus dia kuasai untuk mendukung profesinya. Sudah? Bayang? Nah, profesinya silakan kelompok tentukan apa. Oke? Kemudian buat listnya apa saja. Dan seterusnya akan jabarkan kenapa harus aplikasi itu. Lebih dari satu. Kan jangka panjang. Kalau jangka pendek dia baru cuma satu. Kalau jangka panjang kan banyak. Kalian masuk ke 1 SMA, kuasai ini. Nanti kelas 2-nya, oh pengen yang lain, kelas 3-nya. Jadi ya, listnya apa aja dulu? Ya, dia buat di kertas, coret-coret dulu. Nanti baru silakan nanti ya, silakan terserah pakai aplikasi jenis apa saja, pakai Canva, pakai PowerPoint, pakai Microsoft Word dan kita ambil semuanya. Buat laporannya, oke, buat laporan rencananya. Yang pertama dimulai dari pemilihan profesi apa, oke. Setelah dia memilih profesinya, kemudian kalian list aplikasi apa aja. Misalkan aplikasi Microsoft Word berapa tahun kira-kira dia mau bisa kuasai itu. Kemudian yang kedua berapa tahun untuk aplikasi selanjutnya, dan kemudian yang terakhir adalah simpulkan kenapa dia memilih aplikasi ini, kenapa dia memilih aplikasi yang kedua ini, aplikasi yang ketiga ini, dan seterusnya. Jadi
Kalian buat seperti itu, bebas pakai aplikasi buat boleh. Bentuknya juga terserah kalian. Silahkan kreativitas sendiri buat sebagus mungkin karena ini tugasnya tugas kelompok. Kita kumpulkan kawan. Hah? Sehari cukup ya? Oke, dikumpulkan minggu depan saja sekalian dengan kita langsung dengan presentasi mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian buat secara kelompok ya. Kumpulkan minggu depan. Ada yang ya? Tidak ada. Oke, dikumpulkan minggu depan sekaligus nanti kita lakukan presentasi untuk setiap kelompoknya. Ya, ingat ya, laporannya bebas, kalian mengetiknya bagaimana, mau berapa slide terserah kalian. Yang penting dia menggambarkan tentang profesi apa yang dipilih si Budi. Ya, kemudian rencana apa yang akan dia siapkan terkait dengan aplikasi, penguasaan aplikasi apa saja, dan alasan kenapa memilih aplikasi tersebut. Oke, paham ya? Oke, kalau kalian sudah pahami terkait dengan tugasnya dikumpulkan minggu depan, bebas dalam bentuk apa saja, mau PDF, mau Word, mau Canva, mau PowerPoint, terserah. Yang penting besok bisa kita tampilkan. Ada yang bertanya? Gak ada? Oke, kalau gak ada, terima kasih atas waktu di siang ini, ya. Seperti yang saya bilang tadi, energinya walaupun tinggal sedikit, yang penting semangatnya masih ada ya. Kalau dua-duanya sudah nol, kita semuanya ke UKS. Oke, saya tutup kelas ini, sampai jumpa di minggu depan dengan tugas presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.